Aku pikir hidupku sempurna, sampai sebuah pesan masuk menyuruhku melihat tangan suamiku. Dia memasukkan sesuatu ke kopiku. Ternyata, seluruh hidupku, ingatanku, bahkan namaku adalah sebuah kebohongan yang dirancang dengan sempurna. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari kota mana tempat sahabat menonton agar aku tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Yogyakarta sore itu memerah saga. Sinar matahari yang mulai lelah menelusup di antara celah-celah bangunan bergaya kolonial dan galeri-galeri seni modern di Prawiro Taman, melukis bayangan panjang di atas trotoar yang ramai. Di dalam sebuah kedai kopi berdinding bata ekspos, aroma biji kopi sangrai yang pekat berpadu dengan alunan musik indie yang menenangkan. Disinilah semesta Samira terasa paling utuh. Ia duduk berhadapan dengan Jendra, suaminya. Pria itu, dengan kemeja linen biru langit yang lengannya digulung hingga siku, sedang tersenyum padanya. Senyum yang sama yang membuat Samira jatuh cinta 2 tahun lalu. Senyum yang seolah mampu menambal lubang-lubang dalam ingatannya. Jendra adalah arsitek dunianya, baik secara harfiah maupun kiasan. Dialah yang membangun kembali hidup Samira setelah kecelakaan mobil nahas itu merenggut sebagian besar masa lalunya. Melamun lagi, suara Jendra yang dalam dan hangat menariknya kembali dari lamunan. Di atas meja kayu di antara mereka, 2 cangkir kopi mengepulkan uap tipis. Pesanan mereka, cappuccino untuk Jendra dan latte hangat untuk Samira. Samira tersenyum, meraih tangan suaminya yang terulur di atas meja. Jemarinya yang ramping bertaut dengan jemari Jendra yang kokoh dan penuh bekas kapalan halus. Tangan seorang perancang, seorang pembangun. Hanya memikirkan betapa beruntungnya aku, jawab Samira tulus. Pekerjaan yang aku suka, kota yang indah, dan suami yang terlalu tampan untuk jadi kenyataan. Jendra tertawa kecil. Pujianmu selalu berlebihan, Mir. Aku yang beruntung. Ia meremas lembut tangan Samira. Bagaimana proposal untuk pameran seniman muda itu? Diterima. Mereka larut dalam percakapan yang ringan dan akrab. Samira bercerita tentang pekerjaannya sebagai kurator di sebuah galeri seni ternama, tentang lukisan-lukisan baru yang membuatnya terpukau, tentang birokrasi kecil yang membuatnya jengkel. Jendra mendengarkan dengan saksama, sesekali menimpali dengan pertanyaan cerdas atau lelucon yang membuat Samira tertawa. Semuanya terasa sempurna, sebuah kesempurnaan yang rapuh, yang sebentar lagi akan retak berkeping-keping. Di tengah gelak tawanya, ponsel Samira yang tergeletak di samping cangkirnya bergetar pelan. Sebuah notifikasi pesan masuk menyala di layarnya. Nomor tak dikenal. Biasanya ia akan mengabaikannya, namun sesuatu mendorongnya untuk membuka pesan itu. Hanya ada satu kalimat, ditulis dengan huruf kapital yang seolah menjerit dari layar ponselnya. Jangan minum kopi itu, lihat tangan suamimu. Darah Samira seolah berhenti mengalir. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya dengan brutal. Kalimat itu terasa absurd, seperti lelucon yang sangat tidak lucu. Dunianya yang hangat dan nyaman tiba-tiba terasa dingin. Ia mengangkat kepalanya perlahan, napasnya tertahan. Matanya terpaku pada Jendra. Gerakan itu nyaris tak terlihat. Sebuah sihir kecepatan yang dilakukan di bawah naungan senyum Jendra yang masih terpasang sempurna. Tangan kanannya, yang beberapa detik lalu menggenggam tangan Samira, kini bergerak ke arah cangkir latenya. Dengan kelincahan yang aneh, ibu jari dan telunjuknya menjatuhkan sebuah tablet putih kecil ke dalam cairan hangat berwarna coklat susu itu. Tablet itu lenyap tanpa suara, larut dalam sekejap. Waktu seolah meregang. Samira melihat semuanya, kilatan putih tablet itu, riak kecil di permukaan kopinya, dan cara Jendra menarik tangannya kembali seolah tak terjadi apa-apa. Tadi aku lupa mengingatkanmu, kata Jendra. Suaranya tetap tenang dan penuh kasih. Vitamin baru dari dokter untuk membantu pemulihan memorimu. Aku masukkan saja ya, biar tidak lupa. Ia tersenyum lagi, senyum yang kini terasa seperti topeng porselen yang dingin di mata Samira. Samira merasakan mulutnya kering, tenggorokannya tercekat.
Ia ingin berteriak, bertanya, menuntut penjelasan. Tapi insting aneh yang tidak ia kenali, sebuah kewaspadaan dingin yang membekukan, mengambil alih. Ia memaksakan seulas senyum di bibirnya yang gemetar. Oh, ya ampun. Terima kasih sudah mengingatkan, sayang. Aku memang pelupa. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, terlalu ringan, terlalu ceria. Ia tidak menyentuh kopi itu. Ia membiarkannya mendingin di atas meja, menjadi saksi bisu dari retakan pertama di fondasi dunianya yang dibangun dengan susah payah. Di seberangnya, Jendra menyesap cappuccino-nya. Matanya menatap Samira dengan sorot yang tak bisa lagi ia artikan sebagai cinta semata. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang tersembunyi, gelap, dan sangat dalam. Perjalanan pulang dari Prawiro Taman menuju rumah mereka di daerah Kota Baru terasa lebih panjang dari biasanya. Mobil yang dikemudikan Jendra melaju membelah jalanan Yogyakarta yang mulai ramai oleh lalu lintas sore. Biasanya, perjalanan ini akan diisi oleh celoteh Samira tentang harinya atau alunan musik dari daftar putar favorit mereka. Malam ini, yang ada hanyalah keheningan yang pekat dan menyesakkan. Samira duduk di kursi penumpang, memalingkan wajahnya ke arah jendela. Ia berpura-pura mengamati deretan toko dan bangunan yang mereka lewati, namun pikirannya berkecamuk. Bayangan tangan Jendra yang menjatuhkan tablet itu terus berputar ulang di benaknya seperti film rusak. Setiap detailnya terpatri dengan jelas. Kuku Jendra yang terpotong rapi, cara ia menjepit tablet itu, kecepatan gerakannya yang terlatih. Keheningan di antara mereka bukan keheningan yang nyaman. Ini adalah keheningan yang syarat dengan pertanyaan tak terucap dan kebenaran yang ditahan. Samira mencuri pandang ke arah Jendra. Suaminya tampak tenang, kedua tangannya mencengkeram kemudi dengan mantap. Rahangnya mengeras, tatapannya fokus ke jalanan di depan. Tapi Samira, dengan persepsi yang entah kenapa menjadi lebih tajam, bisa melihat ketegangan halus di pundaknya. Ia melihat bagaimana Jendra sesekali melirik ke arahnya dari sudut mata, seolah memastikan sesuatu. Kamu diam sekali. Jendra akhirnya memecah kesunyian. Suaranya terdengar biasa, namun Samira bisa menangkap nada hati-hati di baliknya. Hanya sedikit lelah, jawab Samira. Suaranya dijaga agar tetap datar. Pekerjaan di galeri cukup menguras tenaga. Sebuah kebohongan yang lancar. Sejak pesan itu masuk, rasa lelahnya menguap, digantikan oleh adrenalin yang membuatnya waspada. Sebuah perasaan aneh mulai merayap dalam dirinya. Ini bukan sekadar rasa curiga seorang istri. Ini lebih dalam, lebih purba. Rasanya seperti sebuah insting lama yang tertidur kini terbangun. Ia mengamati pantulan wajahnya di kaca jendela mobil. Wajah yang familiar, namun tiba-tiba terasa asing. Siapakah wanita yang balas menatapnya itu? Apakah ia benar-benar hanya seorang kurator seni yang amnesia? Atau ada sesuatu yang lain, terkubur di bawah lapisan identitas yang diciptakan Jendra untuknya? Kenapa kopinya tidak diminum tadi? Tanya Jendra lagi, seolah sambil lalu. Pertanyaan itu seperti sebuah batu yang dilempar ke permukaan danau yang tenang. Jantung Samira berdetak lebih cepat. Tiba-tiba perutku terasa tidak enak. Mungkin masuk angin. Kebohongan lain, lebih lemah dari yang pertama. Jendra tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan, namun Samira bisa merasakan gelombang kekecewaan atau mungkin kegelisahan yang terpancar darinya. Pria di sampingnya ini, pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya, pria yang ia percayai dengan seluruh sisa hidupnya, kini terasa seperti orang asing. Setiap gerak-geriknya, setiap kata-katanya, kini menjadi teka-teki yang harus ia pecahkan. Saat mobil mereka berbelok ke jalan menuju rumah, melewati Tugu Yogyakarta yang berdiri megah di bawah lampu kota, Samira membuat sebuah keputusan dalam hati. Ia tidak akan bertanya. Ia tidak akan mengonfrontasi Jendra. Belum. Instingnya mengatakan bahwa melakukan itu akan berbahaya. Sebaliknya, ia akan mengamati. Ia akan mencari tahu. Ia akan menjadi bayangan di dalam rumahnya sendiri, mencari kebenaran yang disembunyikan darinya di tempat yang paling terang.
Malam itu, tidur menjadi kemewahan yang tidak bisa Samira nikmati. Ia berbaring di samping Jendra, merasakan kehangatan tubuh suaminya, namun merasa terpisah oleh jurang rahasia yang menganga. Ia memejamkan mata, mengatur napasnya agar terdengar dalam dan teratur, berpura-pura terlelap. Pikirannya bekerja keras menyusun rencana. Kesempatan datang lebih cepat dari yang ia duga. Sekitar pukul 1 dini hari, Jendra menerima panggilan telepon. Ia beringsut dari tempat tidur, berbicara dengan suara pelan dan mendesak, lalu keluar dari kamar menuju ruang kerjanya di lantai bawah. Inilah saatnya. Dengan gerakan tanpa suara, Samira turun dari tempat tidur. Kakinya yang telanjang nyaris tidak menyentuh lantai parket yang dingin. Adrenalin mengalir deras, mempertajam setiap inderanya. Ia bisa mendengar gemerisik kertas dari ruang kerja Jendra di bawah, menandakan suaminya sedang sibuk. Ruang kerja Jendra adalah wilayah sakral. Tempat itu dipenuhi rak-rak buku berisi literatur arsitektur, maket-maket bangunan yang rumit, dan sketsa-sketsa yang berserakan di atas meja besar dari kayu jati. Aroma kopi, kertas, dan kayu memenuhi udara. Samira tidak pernah masuk ke sana tanpa izin. Malam ini, ia melanggar aturan itu. Ia tidak tahu apa yang ia cari, tapi ia tahu harus mulai dari mana. Meja kerja Jendra. Ia memeriksanya dengan cepat dan sistematis. Laci-laci berisi alat tulis, dokumen-dokumen proyek, tagihan. Tidak ada yang aneh. Ia beralih ke rak buku. Ia menyapukan jemarinya di punggung buku-buku tebal, mencari sesuatu yang janggal, sebuah buku yang salah tempat, sebuah rongga tersembunyi. Neil, waktu terasa berjalan begitu cepat. Jantungnya berdebar kencang setiap kali mendengar suara dari luar. Kemudian matanya tertuju pada sebuah panel kayu di dinding di belakang meja kerja. Panel itu tampak menyatu sempurna dengan dinding, namun jika diperhatikan dengan saksama, ada garis sambungan yang sangat tipis. Jantungnya berdegup lebih kencang. Dengan jari-jari gemetar, ia menekan salah satu sudut panel itu. Terdengar bunyi klik pelan dan sebagian panel itu terbuka, menampakkan sebuah brankas kecil yang tersembunyi di baliknya. Brankas itu tidak terkunci. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kayu sederhana. Tangannya meraih kotak itu terasa berat dan padat. Ia membukanya perlahan. Isinya membuat perutnya mual. Berbaris rapi di dalam kotak itu adalah beberapa botol kecil berisi tablet putih yang identik dengan yang ia lihat di kedai kopi. Di samping botol-botol itu, tergeletak sebuah ponsel berwarna hitam polos. Berbeda dengan ponsel yang biasa digunakan Jendra. Tangannya yang gemetar meraih ponsel kedua itu. Ia menekan tombol daya. Layarnya menyala tanpa kata sandi. Hanya ada satu aplikasi pesan di dalamnya. Ia membukanya. Ada beberapa percakapan dengan satu kontak saja yang disimpan dengan nama pengawas. Pesan-pesannya singkat dan penuh kode. Subjek stabil, dosis dipertahankan. Tidak ada tanda-tanda kebocoran memori. Permintaan informasi ditolak. Fokus pada protokol. Jantung Samira serasa diremas. Subjek, apakah itu? Dirinya. Protokol apa yang mereka bicarakan? Saat ia menggulir ke atas, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah pesan masuk baru, hanya beberapa menit yang lalu, dari nomor yang sama dengan yang mengiriminya pesan di kedai kopi. Kontak itu disimpan dengan nama Angin. Pesan itu ditujukan untuk Jendra, tapi seolah berbicara langsung padanya. Dia membohongimu tentang kecelakaan itu. Samira menutup kotak itu dengan tergesa-gesa. Ia meletakkan kembali semuanya persis seperti semula, menutup panel rahasia itu dan menyelinap kembali ke kamar tidur. Ia merebahkan diri di tempat tidur, tubuhnya dingin dan gemetar hebat. Kebohongan. Seluruh hidupnya selama 2 tahun terakhir dibangun di atas kebohongan dan Jendra, suaminya, adalah arsitek dari kebohongan itu. Beberapa malam setelah penemuannya di ruang kerja Jendra, tidur Samira berubah menjadi medan perang. Ia tidak lagi hanya berbaring terjaga oleh kecurigaan, tetapi diseret ke dalam mimpi-mimpi yang aneh dan terasa begitu nyata.
Mimpi-mimpi itu tidak seperti mimpi biasa yang kabur dan mudah dilupakan saat terjaga. Ini lebih terasa seperti serpihan-serpihan ingatan yang tajam, berusaha menembus selubung amnesia yang dipaksakan padanya. Malam itu, ia kembali terlempar ke dalam pusaran kekacauan. Tidak ada mobil, tidak ada jalanan basah, tidak ada suara desit ban atau benturan logam yang selalu Jendra ceritakan. Sebagai gantinya, ada aroma. Aroma mesiu yang menyengat hidung bercampur dengan bau ozon setelah kilat menyambar. Lalu ada suara, bukan suara tabrakan, melainkan serangkaian letusan tajam dan memekakkan telinga yang membuat dadanya bergetar. Pop, 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 kilatan cahaya menyilaukan matanya, bukan dari lampu mobil, melainkan dari moncong senjata api. Ia melihatnya dalam gerakan lambat yang surreal. Sebuah ruangan remang-remang, perabotan yang hancur berantakan, dan pecahan kaca yang berhamburan di udara seperti berlian mematikan. Ia tidak sedang duduk di kursi penumpang. Ia sedang bergerak, tubuhnya terasa ringan, lentur, dan penuh dengan energi yang berbahaya. Ia merasakan sensasi dingin dari logam berat di tangannya. Sebuah sensasi yang terasa familiar dan mengerikan pada saat yang bersamaan. Ia melompat, berguling, mencari perlindungan di balik sebuah pilar marmer yang mulai retak. Lalu, ia melihat sebuah wajah. Wajah seorang pria yang tidak ia kenali. Matanya terbelalak nyeri. Pria itu menatap lurus ke arahnya. Bibirnya bergerak tanpa suara, membentuk sebuah nama yang tidak bisa ia dengar. Di dada pria itu, sebuah noda merah gelap mulai melebar. Rasa sakit yang membakar tiba-tiba meledak di bahu kirinya. Panas dan tajam menjalar ke seluruh lengannya, membuatnya lemas. Ia terjatuh, pandangannya mulai kabur. Hal terakhir yang ia lihat sebelum kegelapan menelannya adalah sepasang sepatu bot hitam yang berjalan mendekat dengan tenang di tengah kekacauan. Samira terbangun dengan sentakan hebat. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahi dan punggungnya. Jantungnya berpacu seolah baru saja berlari maraton. Ia menyentuh bahu kirinya. Tidak ada luka, hanya kulit yang halus. Tapi rasa sakit hantu dari mimpi itu masih tertinggal, nyata dan berdenyut. Ia menoleh ke samping. Jendra tertidur pulas, napasnya teratur. Wajahnya yang damai dalam tidur kini tampak seperti topeng yang mengerikan. Cerita Jendra tentang kecelakaan mobil tergelincir di jalan lingkar saat hujan, menabrak pembatas jalan, dan ia yang pingsan karena benturan di kepala, kini terasa seperti dongeng anak-anak yang hambar. Kenangan yang baru saja meledak dalam mimpinya terasa jauh lebih nyata, penuh kekerasan, ketakutan, dan kematian. Itu bukan ingatan seorang korban kecelakaan. Itu adalah ingatan seorang petarung. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya. Wajah yang sama, tetapi matanya berbeda. Ada sesuatu yang lebih keras, lebih tajam di sana. Siapakah dia sebenarnya? Apa yang telah Jendra hapus dari hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema di benaknya, tidak lagi sebagai bisikan, tetapi sebagai teriakan yang menuntut untuk dijawab. Keesokan paginya, Samira bangun dengan sebuah tujuan yang jelas. Ketakutan dan kebingungan yang selama ini melumpuhkannya telah mengkristal menjadi tekad yang dingin. Ia tidak bisa lagi hidup dalam keraguan. Ia harus tahu seberapa dalam kebohongan ini. Ia akan menguji Jendra. Rencana itu sederhana namun berisiko. Pagi itu, saat Jendra menyiapkan sarapan di dapur, sebuah ritual pagi yang selalu mereka nikmati bersama, Samira sengaja menunjukkan botol vitamin di meja makan. Bukan botol dari kotak rahasia Jendra, melainkan vitamin C biasa yang memang selalu ia konsumsi. "Aku harus minum ini dulu," katanya. Suaranya dibuat sesantai mungkin sambil membuka tutup botol. Jendra, yang sedang menuangkan kopi, berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Samira, senyumnya tipis. "Jangan lupa vitamin yang dari dokter juga, Mir. Yang itu lebih penting." "Oh, tentu," jawab Samira. Lalu dengan sengaja ia hanya menelan vitamin C-nya dan mendorong botol berisi tablet putih pemberian Jendra sedikit menjauh.
Nanti saja setelah sarapan, biar tidak tercampur. Ia mengamati reaksi Jendra dengan saksama. Ada perubahan kecil yang nyaris tak kentara. Otot di rahangnya sedikit menegang. Matanya yang biasanya hangat kini menyimpan kilat waspada. Mereka sarapan dalam keheningan yang tegang. Samira berpura-pura menikmati rotinya, sementara ia merasakan tatapan Jendra terus tertuju padanya. Setelah selesai, ia bangkit dan mulai membereskan piring. "Vitaminnya, Samira," kata Jendra lagi. Kali ini, nada suaranya tidak lagi sekadar mengingatkan. Ada sedikit penekanan di sana, sebuah perintah halus yang terbungkus dalam kepedulian. "Iya, sebentar lagi," jawab Samira sambil terus mencuci piring, punggungnya menghadap Jendra. Ia bisa merasakan kehadiran suaminya di belakangnya, berdiri diam, menunggu. Ketegangan di ruangan itu terasa begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Beberapa menit berlalu, Samira sengaja mengulur waktu, mengeringkan piring satu persatu dengan gerakan lambat. Akhirnya, Jendra bergerak. Ia berjalan mendekat dan Samira bisa merasakan panas tubuhnya di belakang punggungnya. "Biar aku ambilkan air," kata Jendra. Ia mengambil sebuah gelas, mengisinya dengan air dan meletakkannya di samping botol tablet itu. "Minumlah sekarang. Aku tidak mau kamu lupa." Samira berbalik. Ia menatap mata Jendra, mencari jejak kebohongan di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah topeng kekhawatiran yang sempurna. Namun, kegelisahan yang terpancar dari bahasa tubuhnya tidak bisa berbohong. Caranya berdiri, caranya menatap botol itu, semuanya menunjukkan bahwa tablet itu bukan sekadar vitamin. Benda itu adalah kunci. Kunci untuk mengurung masa lalunya, untuk menjaga identitas Samira tetap utuh. Samira tersenyum, senyum paling palsu yang pernah ia berikan. Ia mengambil satu tablet dari botol itu. Di depan mata Jendra yang mengawasi, ia memasukkan tablet itu ke mulutnya, mengambil gelas air dan berpura-pura menelannya. Ia menggunakan teknik lama yang entah bagaimana muncul begitu saja di benaknya, menyembunyikan tablet itu di bawah lidahnya. Ia menelan airnya dengan suara yang meyakinkan. "Sudah," katanya, menunjukkan mulutnya yang kosong. Sekejap, ketegangan di bahu Jendra mengendur. Ia tersenyum, kali ini senyumnya tampak lebih tulus. "Anak baik," katanya, mengusap pipi Samira. Sentuhan itu terasa dingin di kulit Samira. Saat Jendra berbalik untuk mengambil tas kerjanya, Samira dengan cepat membuang tablet yang basah itu ke tempat sampah di bawah wastafel. Kecurigaannya kini telah menjadi kepastian yang mengerikan. Jendra tidak hanya menyembunyikan sesuatu, ia secara aktif memanipulasi pikiran dan ingatannya setiap hari. Pria yang ia cintai adalah sipir penjaranya. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Samira berhasil menyelundupkan kunci keluar dari selnya. Perang tanpa suara untuk merebut kembali dirinya baru saja dimulai. Hari-hari pertama tanpa tablet penekan memori terasa seperti terbangun dari tidur yang sangat panjang. Tidak ada perubahan drastis, tidak ada gelombang ingatan yang tiba-tiba kembali. Perubahannya jauh lebih halus, lebih mendasar. Rasanya seperti kabut tebal yang selama ini menyelimuti pikirannya perlahan-lahan menipis. Dunia di sekitar Samira seolah berubah dari siaran televisi standar menjadi resolusi tinggi. Saat berjalan ke galeri tempatnya bekerja, ia mulai memperhatikan detail-detail yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Goresan halus pada gagang pintu kuno, pola sarang laba-laba di sudut jendela, aroma melati yang terbawa angin dari halaman tetangga. Semuanya terasa lebih tajam, lebih hidup. Di galeri, kemampuannya sebagai kurator meningkat secara eksponensial. Ia tidak lagi hanya menilai sebuah lukisan dari teknik dan komposisinya. Ia bisa merasakan emosi sang seniman yang tercurah di atas kanvas. Saat menatap sebuah patung, ia bisa secara naluriah memahami keseimbangan berat dan tegangan strukturnya, seolah ia sendiri yang memahatnya. Rekan-rekannya memuji intuisi artistiknya yang semakin tajam. Samira hanya tersenyum, tahu bahwa ini bukanlah intuisi. Ini adalah kembalinya sesuatu yang telah lama hilang. Suatu malam,
Saat Jendra sedang mandi, Samira berdiri di tengah ruang tamu mereka. Ia memejamkan mata dan mencoba sesuatu yang terasa gila. Ia mencoba memetakan seluruh denah rumah hanya dengan pendengarannya. Ia bisa mendengar tetesan air dari keran dapur yang sedikit bocor, dengungan samar dari kulkas, gemerisik daun di taman belakang yang tertiup angin, dan langkah kaki Jendra di lantai atas. Ia bisa melihat tata letak ruangan, posisi perabotan, bahkan bisa menebak pintu mana yang sedikit terbuka hanya dari aliran udara yang ia rasakan di kulitnya. Ini menakutkan sekaligus memberdayakan. Wanita yang selama ini merasa rapuh dan bergantung pada Jendra perlahan-lahan sirna, digantikan oleh seseorang yang lebih waspada, lebih sadar akan sekelilingnya. Ia mulai membaca bahasa tubuh Jendra dengan akurasi yang dingin. Ia bisa tahu kapan suaminya berbohong hanya dari kedutan kecil di sudut matanya atau cara suaminya meletakkan jari di bibir saat berpikir. Cinta yang dulu terasa murni, kini menjadi sebuah studi kasus yang rumit. Setiap hari ia membuang satu tablet, setiap hari ia merasa sedikit lebih utuh. Tapi bersamaan dengan ketajaman indera, datang pula kewaspadaan. Ia merasa seperti sedang diawasi. Sebuah sensasi samar di tengkuknya yang membuatnya selalu waspada. Samira yang lama mungkin akan menganggapnya sebagai paranoia. Tapi Samira yang baru tahu ini adalah insting, dan instingnya tidak pernah salah. Seminggu setelah ia berhenti meminum tablet itu, pesan dari angin datang lagi. Kali ini, pesan itu muncul di ponselnya sendiri, bukan di ponsel rahasia Jendra. Seolah sang pengirim tahu bahwa Samira kini sudah siap. Pesan itu singkat, hanya berisi sebuah alamat, Jalan Kemasan, Kota Gede. Toko perak warisan. Cari ukiran naga Jawa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kota Gede. Gambar lokakarya kerajinan perak Kota Gede, jantung Samira berdebar. Kawasan bersejarah itu dikenal sebagai pusat kerajinan perak di Yogyakarta. Apa yang menantinya di sana? Keesokan harinya, ia izin tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Ia memilih waktu ketika Jendra sudah pasti sibuk di kantornya. Dengan menyamar sederhana, mengenakan kacamata hitam, topi, dan syal yang menutupi sebagian wajahnya, ia memesan ojek online menuju Kota Gede. Ia sengaja turun beberapa blok dari alamat tujuan dan berjalan kaki, mengamati sekelilingnya, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Jalanan sempit di Kota Gede dipenuhi oleh toko-toko perak dan bangunan-bangunan kuno dengan arsitektur Jawa yang kental. Toko perak warisan adalah sebuah bangunan tua yang sederhana, papannya sedikit memudar dimakan waktu. Seorang pria tua berkacamata tebal menyambutnya dengan ramah. "Cari apa, Mbak?" tanyanya. Saya mencari ukiran naga Jawa," kata Samira. Suaranya sedikit bergetar. Pria tua itu tersenyum penuh arti. "Oh, yang itu. Sudah lama kami simpan. Mari, ikut saya." Ia menuntun Samira ke bagian belakang toko, ke sebuah ruangan kecil yang remang-remang dan berbau minyak kayu. Di atas sebuah meja, tergeletak sebuah kotak kayu berukir naga yang rumit. "Bukan untuk dijual, itu adalah sebuah wadah. Pemiliknya bilang, akan ada yang datang mengambilnya suatu hari nanti," kata pria tua itu. Kata sandinya. Samira terdiam. Kata sandi. Angin tidak menyebutkan apa-apa tentang itu. Ia panik. Pria tua itu menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, sebuah kalimat melintas di benak Samira, muncul dari kedalaman ingatannya yang terlupakan. Kalimat dalam bahasa Sanskerta yang entah bagaimana terasa begitu familiar di lidahnya. "Adigamatra Anoraga," bisiknya. "Senjata utama adalah kerendahan hati." Pria tua itu mengangguk pelan. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, hanya ada dua benda, sebuah kunci loker kuno dan secarik kertas kecil yang dilipat. Samira mengambil kedua benda itu. Di kertas itu tertulis, "Stasiun Lempuyangan, Loker 137. "Terima kasih." Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Ia bergegas keluar dari toko, jantungnya berpacu. Kunci ini terasa seperti kunci menuju masa lalunya dan stasiun Lempuyangan adalah gerbangnya.
Dalam perjalanan dari kota gede menuju stasiun Lempuyangan, Samira memutuskan untuk melewati jalan Malioboro. Ia perlu membaur dalam keramaian untuk menenangkan pikirannya yang berpacu. Lautan manusia, suara andong, dan aroma khas gudeg dari para pedagang kaki lima biasanya memberinya rasa nyaman. Tapi hari ini, inderanya yang terlalu tajam membuat keramaian itu terasa membebani. Ia berjalan cepat di trotoar yang padat, tas selempangnya ia dekap erat. Tiba-tiba, dari arah samping, sebuah motor melaju kencang di atas trotoar, berusaha menerobos kerumunan pejalan kaki. Pengendaranya, seorang pemuda bertato, mengulurkan tangan dan menyambar tas Samira dengan kasar. Waktu seolah melambat, Samira yang lama akan menjerit, panik, dan mungkin terjatuh. Tetapi tubuh Samira yang sekarang bergerak bahkan sebelum otaknya sempat berpikir. Dalam sepersekian detik, cengkeramannya pada tali tas menguat, ia memutar tubuhnya mengikuti arah tarikan, menggunakan momentum si penjamret untuk keuntungannya. Dengan satu gerakan luwes, ia menarik sikunya ke belakang, menghantam rusuk pemuda itu dengan kekuatan yang mengejutkan. Krak, terdengar bunyi tulang retak yang samar. Si penjamret mengerang kesakitan dan kehilangan keseimbangan. Motornya oleng. Tangan Samira yang lain bergerak secepat kilat. Ia tidak meraih tasnya, sebaliknya, ia meraih pergelangan tangan si penjamret, memutarnya dengan sudut yang tidak wajar. Penjamret itu menjerit, cengkeramannya pada tas terlepas. Samira mendarat dengan kedua kaki yang berjarak selebar bahu, posisi tubuhnya rendah dan seimbang. Tasnya kembali ke sisinya. Motor itu jatuh dengan suara berdebam dan si penjamret tergeletak di tanah sambil memegangi lengan dan rusuknya, merintih kesakitan. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 3 detik. Kerumunan di sekitarnya terkesiap. Orang-orang berhenti berjalan, menatapnya dengan campuran rasa kaget, ngeri, dan kagum. Samira sendiri membeku. Ia menatap tangannya. Lalu menatap penjamret yang terkapar di tanah. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena syok atas apa yang baru saja ia lakukan. Gerakan itu efisien, brutal, dan terasa begitu alami. Itu bukan gerakan seorang kurator seni. Itu adalah memori otot, memori dari kehidupan lain, kehidupan di mana kekerasan adalah sebuah refleks. "Mbak, enggak apa-apa?" seseorang bertanya. Samira tidak menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam, meraih kembali kendali atas dirinya. Tanpa menoleh ke kiri atau kanan, ia berbalik dan berjalan cepat, menyelinap di antara kerumunan, meninggalkan kekacauan itu di belakangnya. Di cermin sebuah etalase toko, ia melihat pantulan seorang wanita yang terengah-engah dengan mata terbelalak. Wajah itu miliknya, tetapi refleks yang baru saja menyelamatkannya adalah milik orang asing, milik Tari. Dengan jantung yang masih berdebar kencang, Samira tiba di stasiun Lempuyangan. Gambar stasiun Lempuyangan Yogyakarta, suasana stasiun yang riuh dan sibuk terasa kontras dengan kekacauan batinnya. Ia berjalan menuju deretan loker penitipan barang yang terletak di sudut yang agak sepi. Loker nomor 137. Kunci kuno dari toko perak itu masuk dengan pas ke dalam lubang kunci. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memutarnya. Terdengar bunyi klik yang keras. Ia menarik pintu loker yang terbuat dari logam itu. Di dalamnya ada sebuah tas ransel berwarna hitam, terlihat biasa saja. Tas itu terasa berat saat ia mengangkatnya. Ia membawanya ke toilet umum, masuk ke salah satu bilik, dan menguncinya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Ia membuka resleting utama tas itu. Benda pertama yang ia lihat adalah sebuah paspor, bukan paspor Indonesia. Paspor itu dikeluarkan oleh negara lain, dengan foto seorang wanita yang menatap tajam ke arah kamera. Wanita itu adalah dirinya, tetapi dengan rambut hitam pendek dan tatapan mata yang dingin dan penuh perhitungan. Nama yang tertera di bawah foto itu bukan Samira. Namanya, Tari. Napas Samira tercekat. Jadi, itu namanya, Tari. Nama yang mungkin diteriakkan oleh pria di mimpinya sebelum meninggal. Di bawah paspor itu, ada tumpukan uang.
Beberapa mata uang asing, dolar Amerika, euro, yen, diikat rapi dengan karet gelang. Jumlahnya cukup untuk hidup selama bertahun-tahun tanpa bekerja. Di bagian paling bawah tas, ia menemukan sebuah map tipis. Dengan perasaan campur aduk, ia membuka map itu. Isinya adalah serangkaian dokumen, denah bangunan sebuah hotel mewah yang sedang dibangun di pesisir selatan Yogyakarta, laporan keuangan yang rumit, dan sebuah profil detail tentang seorang pengusaha properti kaya raya. Samira mengenali nama itu. Pria itu adalah klien terbesar Jendra saat ini. Proyek hotel mewah itu adalah proyek yang sedang dikerjakan oleh firma arsitektur Jendra. Di halaman terakhir profil itu, ada sebuah catatan kecil yang ditulis tangan. Target utama, diduga menjadi fasilitator utama pendanaan untuk Saka Nusantara. Saka Nusantara, nama itu tidak berarti apa-apa baginya, namun menimbulkan getaran aneh di dalam dirinya. Target, Jendra sedang bekerja untuk targetnya. Atau, apakah Jendra adalah bagian dari semua ini? Pertanyaan itu menghantamnya dengan kekuatan sebuah palu godam. Samira menutup tas itu. Ia duduk di toilet yang dingin itu untuk waktu yang lama, mencoba memproses semuanya. Paspor, uang, dokumen ini adalah kepingan-kepingan dari sebuah teka-teki yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Kehidupan Samira yang tenang dan damai hanyalah sebuah fasad yang dibangun dengan hati-hati, dan kini fasad itu telah hancur. Yang tersisa hanyalah tari dan tas ransel penuh rahasia. Malam itu, hujan turun dengan derasnya di Yogyakarta. Langit seolah ikut menangis, menumpahkan segala kesedihannya ke atas kota. Gemuruh guntur sesekali menyambar, membelah keheningan malam. Samira menunggu Jendra pulang di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh kilatan petir dari luar. Tas ransel hitam itu tergeletak di atas meja kopi di depannya. Ketika Jendra masuk ke rumah, basah kuyup dan lelah, ia terkejut melihat Samira duduk di sana dalam kegelapan. "Mir, kamu belum tidur? Kenapa gelap sekali?" tanyanya, suaranya terdengar khawatir. Samira tidak menjawab. Ia hanya menyalakan lampu meja kecil di sampingnya. Cahaya temaram itu jatuh tepat di atas tas ransel dan map yang terbuka di atasnya, menampakkan paspor dengan nama Tari dan foto dirinya. Jendra mengikuti arah pandang Samira. Matanya terpaku pada benda-benda di atas meja. Seketika, seluruh warna menghilang dari wajahnya. Kekhawatiran di matanya berubah menjadi sesuatu yang lain, kepasrahan, ketakutan, dan kesedihan yang mendalam. Ia berdiri mematung di ambang pintu, air hujan menetes dari ujung rambut dan jasnya, membentuk genangan kecil di lantai. "Dari mana kamu dapat itu?" Suaranya nyaris tak terdengar, dikalahkan oleh suara hujan. "Itu tidak penting," jawab Samira. Suaranya dingin dan stabil, suara yang bukan miliknya. "Yang penting adalah, sudah berapa lama kamu membohongiku, Jendra?" "Siapa aku? Siapa Tari?" Jendra memejamkan matanya sejenak, seolah menahan beban yang sangat berat. Ia berjalan perlahan ke arah sofa dan duduk di seberang Samira, tampak kalah. "2 tahun, akunya dengan suara serak. Sejak aku menemukanmu di gudang tua itu, nyaris mati." Samira menatapnya tajam, mendesak. "Bukan kecelakaan mobil." Jendra menggeleng. "Bukan. Itu adalah misi yang gagal. Kamu adalah Tari, salah satu agen terbaik yang pernah dimiliki Saka Nusantara, sebuah agensi intelijen swasta. Sangat terampil, sangat berbahaya." Setiap kata yang keluar dari mulut Jendra adalah sebuah pukulan bagi Samira. "Aku," lanjut Jendra, menatap lurus ke mata Samira, "adalah targetmu." Dunia Samira seolah berhenti berputar. "Apa? Tugasmu adalah mendekatiku, mengumpulkan informasi tentang proyek-proyek ayahku yang mereka curigai sebagai kedok pencucian uang." Tapi sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak ada dalam rencana. Jendra menelan ludah. "Kita jatuh cinta dan itu merusak segalanya." Hujan di luar semakin deras. Jendra menceritakan semuanya, tentang bagaimana Tari mulai ragu dengan misinya, tentang bagaimana mereka merencanakan untuk kabur bersama.
Tapi agensi tahu, mereka mengirim tim untuk melenyapkan Tari. Pertempuran di gudang tua itu adalah jebakan. Tari berhasil melumpuhkan mereka semua, tapi ia terluka parah. Aku menemukanmu tergeletak di sana. Aku pikir aku telah kehilanganmu, suara Jendra pecah. Aku membawamu pergi ke dokter terpencil yang bisa kupercaya. Lukamu parah dan benturan di kepalamu menyebabkan amnesia berat. Dokter bilang, ingatanmu mungkin tidak akan pernah kembali. Dan tablet itu, tanya Samira, menunjuk ke arah botol vitamin di dapur. Saat kamu mulai pulih, aku melihatnya. Aku melihat Tari dalam tatapanmu. Refleksnya, kewaspadaannya. Aku panik. Saka Nusantara tidak akan pernah berhenti mencarimu. Jika mereka tahu kamu masih hidup, mereka akan membunuh kita berdua. Jadi, aku membuat keputusan. Jendra menunduk, tidak sanggup menatap mata Samira. Aku menciptakan Samira, seorang kurator seni yang lembut, yang tidak akan pernah menarik perhatian. Dan tablet itu bukan vitamin. Itu adalah obat penekan memori yang kuat untuk memastikan Tari tidak akan pernah kembali. Pengakuan itu menggantung di udara, berat dan menyesakkan. Jendra telah membangun sebuah penjara yang indah untuknya atas nama cinta dan perlindungan. Ia telah mencuri identitasnya untuk menyelamatkan hidupnya. Samira menatap pria di depannya, suaminya, targetnya, penculiknya, penyelamatnya. Di tengah gemuruh, hujan dan petir, ia tidak tahu harus merasakan apa. Marah, bersyukur, dikhianati, diselamatkan. Yang ia tahu hanyalah bahwa Samira, sang kurator seni, telah mati malam itu. Dan dari abunya, Tari mulai bangkit. Hujan telah reda saat fajar menyingsing, meninggalkan udara Yogyakarta yang bersih dan dingin. Keheningan di antara Tari dan Jendra terasa lebih berat daripada badai semalam. Mereka duduk di ruang tamu yang sama, namun kini terpisah oleh jurang kebenaran yang baru terungkap. Tas ransel itu masih tergeletak di antara mereka, sebuah monumen bagi kehidupan yang hilang. Jadi, sekarang apa? Tari akhirnya memecah kesunyian. Suaranya serak, lelah. Ia bukan lagi Samira yang lembut, tapi juga belum sepenuhnya menjadi Tari yang kejam. Ia adalah sesuatu di antaranya, seseorang yang terluka dan bingung. Kita harus pergi, kata Jendra cepat. Matanya memancarkan ketakutan yang tulus. Kita bisa menggunakan uang di tas itu, paspor palsumu, dan menghilang. Mulai hidup baru di tempat di mana Saka Nusantara tidak akan pernah menemukan kita. Tari menatapnya dengan pandangan dingin. Pergi. Melarikan diri lagi, hidup dalam persembunyian, selalu menoleh ke belakang, bertanya-tanya kapan mereka akan datang. Itu bukan hidup, Jendra. Itu hanya penjara yang lebih besar. Lalu apa maumu? Desak Jendra. Melawan mereka. Tari, kau tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka ada di mana-mana. Aku mungkin tidak ingat semuanya, tapi tubuhku ingat, balas Tari. Ia mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang kembali mengalir di otot-ototnya. Melarikan diri adalah apa yang Samira akan lakukan. Tapi aku bukan dia. Aku tidak akan membiarkan mereka memburuku seperti binatang. Terbentuklah sebuah aliansi yang rapuh pagi itu. Bukan didasari oleh cinta atau kepercayaan, tetapi oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Jendra memiliki pengetahuan tentang target dan struktur organisasi dari sisi luar. Tari memiliki keahlian untuk membongkarnya dari dalam. Namun, setiap kali Jendra mencoba mendekat, menawarkan secangkir teh atau selimut, Tari akan tersentak. Ia melihat cinta di mata Jendra, tetapi ia juga melihat sangkar emas yang telah diciptakannya. Bagaimana ia bisa mempercayai pria yang telah memanipulasi pikirannya selama 2 tahun, bahkan jika itu dilakukan demi keselamatannya? Aku akan bekerja denganmu, kata Tari. Tatapannya tajam. Tapi jangan salah paham. Ini bukan karena aku memaafkanmu. Ini karena kamu adalah satu-satunya sumber informasiku. Dan jika aku merasa kau mengkhianatiku lagi, aku tidak akan ragu-ragu. Ancaman itu menggantung di antara mereka. Jendra mengangguk, menerima syarat yang menyakitkan itu. Untuk saat ini,
Cinta mereka harus dikesampingkan. Perang telah dimulai dan medan pertempuran pertama adalah rumah mereka sendiri. Yogyakarta tidak lagi aman. Setiap sudut kota yang dulu terasa nyaman kini terasa penuh ancaman. Mereka meninggalkan rumah di kota baru dan pindah ke sebuah villa terpencil milik keluarga Jendra di dekat pantai Parangtritis. Gambar villa terpencil dekat pantai Parangtritis. Bangunan itu berdiri di atas bukit, menghadap langsung ke Samudra Hindia yang ganas, terisolasi dari dunia luar. Disinilah pelatihan tari dimulai kembali. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Jendra akan membangunkannya. Mereka berlari di sepanjang pantai yang berpasir hitam. Deburan ombak menjadi musik latar mereka. Jendra, yang ternyata memiliki latar belakang bela diri untuk perlindungan diri, mendorong tari hingga batas kemampuannya. Ia bukan tandingan tari, tapi ia cukup tangguh untuk menjadi rekan latih tanding yang baik. Fokusmu buyar, kata Jendra menghindari pukulan tari dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Kamu terlalu banyak berpikir. Samira berpikir, tari bertindak. Perlahan tapi pasti, tubuh tari mengambil alih. Gerakan-gerakan yang terlupakan, kembali dengan sendirinya. Cara memegang pisau, cara melucuti senjata, cara bergerak tanpa suara. Setiap sesi latihan membuka fragmen ingatan baru. Sebuah sesi pertarungan tangan kosong mengingatkannya pada bau keringat di sebuah dojo yang remang-remang. Suara pelatuk senjata yang ia rakit dengan mata tertutup membawanya kembali ke sebuah gudang penuh senjata. Jendra bukan hanya pelatih fisiknya, ia juga pelatih mentalnya. Ia menyebarkan foto-foto orang di lantai dan memaksa tari untuk menghafal wajah dan nama mereka dalam hitungan detik. Ia memberinya teka-teki logika yang rumit untuk dipecahkan di bawah tekanan. Di sela-sela latihan yang melelahkan, ada momen-momen kerentanan. Suatu sore, setelah sesi latihan yang sangat intens, tari duduk di teras menatap ombak yang bergulung. Bahunya yang dulu terluka terasa nyeri. Jendra datang dan duduk di sampingnya, mengulurkan kompres dingin. Aku ingat saat kau pertama kali tertawa, kata Jendra pelan, memecah keheningan. Saat kau masih di kursi roda, aku menceritakan lelucon yang sangat buruk dan kau tertawa begitu lepas. Itu adalah suara terindah yang pernah kudengar. Tari tidak menjawab. Ingatan Jendra adalah ingatan tentang Samira, tapi rasa sakit di hatinya adalah milik Tari dan Samira sekaligus. Garis di antara keduanya semakin kabur. Apakah mungkin untuk membenci sang sipir, tetapi tetap mencintai pria yang membuatnya tertawa? Setelah 2 minggu berlatih intensif, Jendra memutuskan sudah waktunya untuk mencari bantuan. Ia menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percayai, Wiratama, seorang pensiunan perwira tinggi intelijen negara dan teman lama almarhum ayahnya. Mereka bertemu di sebuah warung sate tersembunyi di Bantul. Wiratama adalah pria berusia akhir 60-an. Tubuhnya masih tegap dengan mata tajam yang seolah bisa melihat menembus kebohongan. Ia menatap Tari dengan tatapan penuh selidik, kerutan di dahinya dalam. Jadi, ini hantu yang kau ceritakan itu, Jendra, kata Wiratama. Suaranya serak karena terlalu banyak merokok. Dia bukan hantu, Pak. Dia butuh bantuan kita, jawab Jendra. Tari menjelaskan situasinya dengan singkat dan lugas tanpa emosi. Ia menunjukkan dokumen dari loker, menjelaskan tentang Saka Nusantara. Wiratama mendengarkan tanpa menyela. Ia mengambil sebatang rokok kretek, menyalakannya dan mengembuskan asap tebal. Saka Nusantara, gumamnya. Aku tahu mereka. Kelompok bayangan yang menjual jasa mereka kepada penawar tertinggi. Kejam, efisien, dan tidak memiliki loyalitas pada negara. Mereka adalah kanker. Ia menatap Tari lagi. Aku tidak mempercayaimu, katanya terus terang. Bagiku, kau tetaplah agen mereka sampai terbukti sebaliknya. Tapi aku berutang pada ayah Jendra, jadi aku akan bantu. Wiratama memberikan informasi krusial. Setelah misi untuk melenyapkan Tari gagal dan pemimpin mereka terbunuh dalam insiden itu, pria yang Tari lihat dalam mimpinya, Saka Nusantara mengalami perombakan besar. Mereka kini dipimpin oleh orang baru yang jauh lebih kejam dan ambisius.
Seseorang yang dikenal dengan kode nama Janus. Janus tidak akan membiarkan ujung benang yang terlepas seperti dirimu tetap hidup, kata Wiratama. Dia akan memburumu sampai ke ujung dunia untuk membungkammu selamanya. Dan dia tidak bekerja sendiri. Dia memiliki seorang letnan kepercayaan yang menjadi mata dan telinganya di lapangan. Orang itu yang harus kalian pancing keluar. Informasi itu memberikan mereka target yang jelas. Bukan lagi melawan organisasi bayangan, tetapi melawan individu yang spesifik. Misi mereka bukan lagi bertahan hidup, tetapi menyerang lebih dulu. Dengan informasi dari Wiratama dan denah bangunan dari Tasran Seltari, sebuah rencana mulai terbentuk. Target mereka adalah letnan kepercayaan Janus, yang menurut Wiratama akan melakukan inspeksi terakhir pada sistem keamanan hotel mewah di pesisir selatan, proyek yang dirancang Jendra. Ini adalah pertaruhan besar. Mereka akan menggunakan pengetahuan Jendra tentang arsitektur bangunan dan keahlian Tari dalam infiltrasi untuk menjebak sang letnan. Malam sebelum operasi, Jendra membentangkan denah biru besar di atas meja di villa. Dia akan masuk melalui lobi utama, pengawalan ketat, jelas Jendra menunjuk sebuah titik di denah. Tapi aku merancang sebuah jalur servis tersembunyi di sini, di belakang dapur, yang langsung menuju ke ruang kontrol keamanan di basement. Tidak ada di denah resmi. Aku bisa masuk dari sana, kata Tari. Matanya memindai denah dengan cepat. Otaknya memproses setiap sudut dan celah. Berapa banyak penjaga di ruang kontrol? Biasanya 2, tapi untuk inspeksi ini, mungkin 4. Aku bisa mengatasi 4, kata Tari dengan keyakinan yang dingin. Rencananya adalah Tari akan menyusup ke ruang kontrol keamanan dan mengambil alih sistem CCTV. Dari sana, ia akan memanipulasi rekaman dan mengunci sang letnan di dalam sebuah panic room yang Jendra rancang, memisahkannya dari para pengawalnya. Malam operasi, langit mendung dan tanpa bintang. Tari mengenakan pakaian serba hitam, bergerak seperti bayangan di sekitar lokasi konstruksi hotel yang masih sepi. Jendra menunggu di mobil di kejauhan, memonitor komunikasi melalui sebuah alat penyadap kecil. Jantungnya berdebar kencang. Tari masuk melalui jalur servis persis seperti yang Jendra gambarkan. Di dalam, ia bergerak dengan efisiensi mematikan. 4 penjaga di ruang kontrol dilumpuhkan dalam hitungan detik, tanpa satupun suara alarm berbunyi. Ia duduk di depan deretan monitor, jemarinya menari di atas keyboard, mengambil alih kendali. Aku sudah masuk, bisiknya melalui komunikator kecil di telinganya. Target akan tiba dalam 5 menit. Ia melihat konvoi mobil hitam mendekat melalui CCTV. Sang letnan keluar. Seorang pria berwajah dingin dengan bekas luka di pelipisnya. Tari menunggu saat yang tepat. Ketika sang letnan memasuki area panic room untuk memeriksanya, Tari menekan sebuah tombol. Pintu baja setebal 15 cm itu menutup dengan suara mendentum yang keras, menjebak sang letnan di dalam. Alarm meraung-raung. Para pengawal panik. Kekacauan pun dimulai. Di tengah kekacauan itu, saat Tari bersiap untuk keluar dari ruang kontrol, sesosok bayangan muncul dari kegelapan di belakangnya. Refleks Tari mengambil alih. Ia berputar, pisau sudah di tangan, siap menyerang. Tapi pria itu tidak menyerang. Ia hanya mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata. Tenang, Tari, ini aku, katanya. Tari membeku. Suara itu, ia mengenali suara itu, bukan dari ingatan Samira, tapi dari gema yang lebih dalam. Pria itu melangkah ke dalam cahaya. Wajahnya familiar, wajah yang pernah ia lihat dalam serpihan mimpi. Wajah rekan kerjanya, Baskara, bisik Tari. Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya. Pria itu tersenyum tipis. Sudah lama, partner. Atau haruskah aku memanggilmu angin? Tari terkesiap. Kaulah angin. Baskara mengangguk. Aku yang menarikmu keluar dari gudang itu setelah Jendra membawamu pergi. Aku yang meninggalkan petunjuk untukmu. Aku pikir kau sudah mati, sampai aku melihat namamu muncul lagi dalam sistem pemantauan mereka. Tapi,
Saka Nusantara bilang kau tewas dalam misi di Kamboja, kata Tari mencoba menyatukan kepingan teka-teki. Mereka ingin aku tewas, jawab Baskara. Aku tahu terlalu banyak, sama sepertimu. Aku memalsukan kematianku dan bersembunyi. Ia menunjuk ke monitor yang menunjukkan para pengawal berusaha mati-matian membuka pintu panik room. Ini bagus, tapi kau hanya menangkap umpannya. Ikan besarnya masih di luar sana. Tiba-tiba komunikator di telinga Tari berbunyi. Suara Jendra panik, Tari, keluar dari sana. Ada pergerakan lain, bukan dari para pengawal. Baskara menatap Tari dengan serius. Dia datang. Jebakanmu ini menarik perhatiannya. Siapa? Tanya Tari. Orang yang memberiku perintah untuk membunuhmu 2 tahun lalu. Orang yang mengambil alih Saka Nusantara. Orang yang selama ini berkomunikasi dengan Jendra melalui ponsel rahasia itu. Baskara mencondongkan tubuhnya lebih dekat, matanya menyala dengan kebencian. Janus, atau seperti yang kau kenal, pengawas. Kenyataan itu menghantam Tari lebih keras dari pukulan manapun. Janus adalah pengawas. Orang yang selama ini mengendalikan Jendra dari balik layar kini datang langsung ke medan perang. Jendra, arahkan kami keluar. Perintah Tari melalui komunikatornya. Otaknya langsung beralih ke mode bertahan hidup. Baskara bersamaku. Lewati lorong ventilasi di belakang panel server utama. Aku merancangnya cukup besar. Itu akan membawamu ke poros lift barang. Suara Jendra terdengar tegang namun jelas. Baskara bergerak cepat, membuka panel dengan sebuah alat serbaguna. Saat mereka bersiap masuk, pintu ruang kontrol didobrak hingga hancur. Sesosok pria jangkung berdiri di ambang pintu. Siluetnya menakutkan dengan latar belakang koridor yang berkelip-kelip lampu darurat. Dia tidak sendiri. Di belakangnya ada tim kecil bersenjata lengkap. Pria itu melangkah maju ke dalam cahaya. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya yang dingin. Tari, senang melihatmu lagi. Kau terlihat lebih sehat. Jantung Tari berhenti berdetak. Itu bukan orang asing. Itu adalah Wiratama, pria tua yang mereka mintai bantuan, teman ayah Jendra, orang yang memberi mereka informasi tentang Janus. Dia adalah Janus. Pengkhianatan itu terasa seperti es yang menusuk paru-parunya. Anda, hanya itu yang bisa diucapkan Tari. Permainan yang bagus, harus kuakui, kata Wiratama melirik ke arah monitor yang menunjukkan sang letnan yang terperangkap. Mengorbankan seorang letnan untuk memancingku keluar. Cerdik, persis seperti Tari yang dulu ku kenal. Semua ini, Anda yang merencanakannya, tanya Tari. Amarah mulai membakar rasa terkejutnya. Saka Nusantara yang lama terlalu sentimental, terlalu terikat pada kode-kode kuno, jawab Wiratama. Aku punya visi yang lebih besar dan kalian berdua, ia melirik Baskara, adalah sisa-sisa masa lalu yang harus dibersihkan. Sekarang, cukup nostalgianya. Wiratama memberi isyarat, timnya mulai menembak. Baskara mendorong Tari ke dalam lorong ventilasi dan membalas tembakan, memberikan mereka waktu beberapa detik. Pergi, aku menyusul, teriaknya. Tari merangkak secepat mungkin di dalam lorong logam yang sempit dan gelap. Suara tembakan menggema di belakangnya. Suara Jendra di telinganya menjadi satu-satunya penunjuk arah. Mereka berhasil lolos dari hotel, bertemu dengan Jendra di titik penjemputan yang telah ditentukan. Baskara muncul beberapa saat kemudian, napasnya terengah-engah dengan luka gores di lengannya. Villa di Parangtritis tidak lagi aman. Mereka melaju sepanjang malam menuju sebuah pondok kayu terpencil di lereng Gunung Merbabu, tempat persembunyian yang hanya diketahui Baskara. Di sana, di tengah dinginnya udara pegunungan, pengkhianatan Wiratama terasa begitu nyata. Dia mempermainkan kita dari awal, kata Baskara sambil mengobati lukanya. Dia tahu setiap langkah kita. Tari mondar-mandir di ruangan itu seperti harimau dalam sangkar. Kemarahannya begitu besar hingga ia merasa bisa menghancurkan apa saja. Semua orang yang ia percayai telah mengkhianatinya. Jendra mendekatinya dengan hati-hati. Tari, jangan. Sentak Tari berbalik menghadapnya. Jangan katakan apa-apa. Kau juga bagian dari ini.
Kau yang membawaku padanya. Aku tidak tahu, balas Jendra. Suaranya syarat dengan rasa bersalah. Dia teman ayahku. Aku, semua orang selalu punya alasan, potong Tari. Dengan sinis, malam itu, Jendra dihadapkan pada pilihan terberat dalam hidupnya. Ia bisa saja membawa Tari pergi, menggunakan sisa uang mereka untuk melarikan diri lebih jauh lagi seperti yang selalu ia inginkan. Tapi ia menatap wanita di depannya, wanita yang terluka, dikhianati, namun tetap berdiri tegak dengan api perlawanan di matanya. Ia akhirnya mengerti, melindungi Tari bukan berarti menyembunyikannya. Melindungi Tari berarti membantunya bertarung. Keesokan paginya, Jendra duduk di depan laptopnya, mempelajari kembali semua file lama ayahnya, mencari hubungan apapun antara proyek-proyeknya dengan Wiratama. Aku tidak akan lari lagi, katanya pada Tari. Tatapan matanya mantap. Aku bukan seorang agen. Aku tidak bisa bertarung sepertimu atau Baskara, tapi aku seorang arsitek. Aku tahu cara kerja sistem dan aku akan menemukan celah dalam sistem Wiratama. Aku akan membantumu meruntuhkannya. Bukan sebagai pelindungmu, tapi sebagai partnermu. Untuk pertama kalinya sejak malam pengakuan itu, Tari menatap Jendra dan melihat lebih dari sekadar sipirnya. Ia melihat seorang sekutu. Dengan kekuatan gabungan mereka, trio itu mulai bekerja. Baskara menggunakan koneksi lamanya di dunia bawah tanah untuk melacak aliran dana dan komunikasi Saka Nusantara. Tari, dengan ingatannya yang semakin pulih, mulai memetakan profil psikologis Wiratama, mencari kelemahannya. Dan Jendra, ia menggali jauh ke dalam arsip digital ayahnya. Ia menemukan apa yang mereka cari, sebuah proyek rahasia bernama Proyek Puncak. Itu adalah sebuah sistem komunikasi dan pengawasan canggih yang dibangun di dalam sebuah observatorium pribadi di salah satu puncak terpencil di kawasan Gunung Merapi. Gambar observatorium di puncak Gunung Merapi saat malam. Proyek itu secara resmi ditujukan untuk penelitian atmosfer, namun Jendra menyadari bahwa desainnya lebih mirip sebuah pusat komando militer. Itu adalah sarang Janus. Semua data mereka, semua operasi mereka, kemungkinan besar dikendalikan dari sana, kata Jendra menunjuk pada denah di layar laptopnya. Jika kita bisa menghancurkan server utama di sana, seluruh jaringan Saka Nusantara akan lumpuh. Mereka menemukan bahwa Wiratama akan berada di fasilitas itu dalam 3 hari untuk mengawasi peluncuran fase baru dari operasinya. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka. Rencana pun disusun. Sebuah rencana yang mustahil dan sangat berbahaya. Jendra akan menonaktifkan sistem keamanan dari jarak jauh menggunakan kode akses darurat peninggalan ayahnya. Baskara akan menciptakan pengalihan di kaki gunung dan Tari, ia akan melakukan apa yang paling ia kuasai, menyusup sendirian dan menyelesaikan misinya. Malam itu, puncak Merapi diselimuti kabut tebal. Tari bergerak menembus hutan pinus di lereng gunung, senyap seperti hantu. Di telinganya, ia bisa mendengar suara Jendra yang memberinya arahan dan suara ledakan samar di kejauhan. Tanda Baskara telah memulai aksinya. Fasilitas itu seperti benteng modern yang menyatu dengan batu gunung. Berkat Jendra, sebagian besar sensor perimeter telah mati. Tari berhasil masuk ke dalam. Di dalam, ia berhadapan dengan perlawanan sengit, tapi ini adalah dunianya. Ia bergerak dari bayangan ke bayangan, melumpuhkan penjaga satu persatu dengan efisiensi yang dingin. Ia akhirnya mencapai ruang server utama, sebuah ruangan bundar dengan dinding kaca yang menghadap ke kawah Merapi yang membara di kejauhan. Di tengah ruangan, berdiri Wiratama menunggunya seolah ia sudah tahu Tari akan datang. Aku selalu mengagumi bakatmu, Tari, kata Wiratama dengan tenang. Sayang sekali kau memilih pihak yang salah. Pihak yang benar tidak bersembunyi di balik kebohongan, balas Tari. Pertarungan di antara mereka tidak terhindarkan. Pertarungan antara guru dan murid, antara masa lalu dan masa depan. Mereka seimbang dalam keahlian, tetapi Tari memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Wiratama. Tujuan yang lebih besar dari sekadar kekuasaan. Ia bertarung bukan untuk membunuh,
tetapi untuk merebut kembali hidupnya. Di saat-saat kritis, saat Wiratama hampir mengalahkannya, sebuah pintu di belakangnya meledak. Baskara berdiri di sana, terluka parah tapi masih memegang senjata. Perintah terakhirku dari agensi yang lama, katanya sambil tersenyum getir, adalah memastikan para pengkhianat mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Ledakan itu memberi Tari kesempatan yang ia butuhkan. Ia berhasil melumpuhkan Wiratama. Hancurkan servernya, teriak Baskara. Aku akan menahan mereka. Dengan berat hati, Tari menanam peledak di server utama dan berlari. Saat ia melompat keluar dari jendela, ia mendengar serangkaian ledakan dari dalam, meruntuhkan pusat komando itu dari dalam. Baskara telah menyelesaikan misi terakhirnya. 6 bulan kemudian, udara pagi di lereng Gunung Sumbing terasa sejuk dan bersih. Di teras sebuah rumah kayu sederhana yang menghadap ke hamparan perkebunan kopi dan tembakau, seorang wanita dengan rambut sebahu duduk sambil membaca buku. Wajahnya tenang, tatapan matanya jernih. Gambar perkebunan kopi di jalur Kledung. Jendra keluar dari dalam rumah membawa 2 cangkir kopi yang mengepul. Ia meletakkan 1 cangkir di depan wanita itu. Kopi pagimu, Mir, katanya lembut. Wanita itu, Samira, mendongak. Ia tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya. Ia menatap tangan Jendra yang meletakkan cangkir, lalu menatap matanya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecurigaan. Terima kasih, Jen, jawabnya. Nama yang ia gunakan sekarang adalah gabungan dari keduanya. Ia adalah Samira yang mencintai seni dan ketenangan. Ia juga Tari yang memiliki kekuatan dan kesadaran. Ia tidak lagi terbelah, tetapi utuh. Ingatannya telah kembali sepenuhnya, tetapi ia tidak membiarkan masa lalunya mendefinisikannya. Kehancuran Saka Nusantara dan terungkapnya Wiratama menjadi berita nasional. Namun jejak Tari dan Jendra telah hilang ditelan angin. Mereka memilih untuk tidak kembali ke kehidupan lama. Mereka membangun yang baru di atas fondasi kebenaran yang mereka perjuangkan dengan susah payah. Ia menyesap kopinya, merasakan kehangatan yang menjalar di tubuhnya. Rasanya tidak pahit, rasanya seperti sebuah awal yang baru. Di seberangnya, Jendra tersenyum. Senyum yang sama seperti di kedai kopi di Prawiro Taman. Namun kali ini, Samira tahu senyum itu adalah kenyataan. Seluruhnya.